Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video pembelajaran yang kemarin, kita telah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Adik-adik, tahu ndak siapa Nabi Ismail itu? Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Menurut catatan sejarah, usianya mencapai 137 tahun. Dari segi silsilah, ia masih keturunan Nabi Idris alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam. Ia dibesarkan di lingkungan masyarakat yang taat beribadah. Ayahnya Ibrahim adalah seorang nabi dan rasul yang berjasa membangun Ka'bah pada masa awal. Adik-adik, di antara jasa-jasa Nabi Ismail alaihissalam adalah beliau membangun Masjidil Aqsa di Palestina. Yang kedua, beliau mensyariatkan ibadah kurban bagi umat Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah membantu ayahnya membangun Ka'bah di Masjidil Haram di Makkah. Adik-adik, pada suatu hari Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk mendirikan Ka'bah di dekat Telaga Zamzam. Hal itu diberitahukan kepada anaknya Ismail. Maka keduanya sepakat untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala yang akan dipergunakan untuk beribadah. Mereka pun membangun Ka'bah tersebut dengan tangan-tangan mereka sendiri, mengangkut batu dan pasir serta bahan-bahan lainnya dengan tenaga yang ada padanya. Pada saat membangun rumah suci itu, Ibrahim dan Ismail meletakkan sebuah batu besar berwarna hitam mengkilat. Sebelum meletakkan batu itu, diciumnya sambil mengelilingi bangunan Ka'bah. Batu tersebut sampai sekarang masih ada yang disebut dengan Hajar Aswad. Setelah bangunan itu selesai, Allah mengajarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang tata cara beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ismail alaihissalam adalah pijakan kakinya yang dapat menjadi sumber mata air yang sampai saat ini disebut air Zam-Zam. Sumber mata air yang ajaib ini hingga sekarang tak pernah habis. Padahal sumber tersebut sudah berumur ribuan tahun dan telah dinikmati oleh banyak orang dari seluruh dunia. Adik-adik, keteladanan yang bisa kita contoh dari Nabi Ismail alaihissalam adalah yang pertama, Nabi Ismail alaihissalam selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dibuktikan ketika Nabi Ismail diberitahu oleh Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim telah diperintah untuk menyembelihnya, dan Nabi Ismail alaihissalam menerimanya. Selanjutnya adalah Nabi Ismail alaihissalam selalu patuh dan taat kepada orang tua. Kebaikan apapun yang diperintahkan orang tuanya akan dilaksanakan dengan senang hati. Hal ini bisa kita contoh dengan selalu patuh dan taat kepada orang tua, selagi orang tua kita memerintah dalam hal-hal yang positif. Dan yang ketiga adalah Nabi Ismail alaihissalam selalu sabar menjalankan perintah Allah. Ini bisa kita teladani dengan cara selalu sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Nabi Ismail alaihissalam adalah pekerja keras sejak kecil. Ia ikut serta membangun Ka'bah. Hal ini bisa kita contoh dengan kita selalu bekerja keras dengan cara belajar dan belajar. Karena belajar adalah perbuatan yang sangat mulia. Adik-adik, sekian dulu ya video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.
Tugas pada video pembelajaran kali ini bisa kalian lihat di layar monitor kalian. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan kepada guru kalian masing-masing. Sekian dari kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.